Jadi setelah gue lakukan flashingnya penghapusan akun Mi dan FRP pada Xiaomi Redmi 7 ini, dia tidak bisa menggunakan WiFi ya. Tidak bisa menggunakan WiFi, juga Bluetooth pun juga dia tidak bisa searching. Tidak bisa searching untuk Bluetoothnya. Nah, mati ya ketika gue klik. Padahal, nah mati lagi di sini. Nah, untuk WiFi pun juga dia tidak bisa dihidupkan setelah melakukan penghapusan akun Mi plus FRP ataupun akun Google via MRT 3.81 dongle ya, bukan yang crack. Nah, jadi di sini gue bakal memberikan tutorial supaya WiFi dan Bluetoothnya bisa kembali dihidupkan dan HP ini bisa kembali normal. Oke, kita lanjut ke laptop. Nah, kali ini kita sudah berada di tampilan laptop atau PC ya. Jadi di sini juga Device Manager udah kita siapkan untuk antisipasi mengecek apakah device Redmi 7A-nya terbaca atau tidak, dan ada beberapa firmware yang saya siapkan juga di sini di tab download. Nanti akan saya share di link deskripsi bawah video saya. Nah, untuk firmware yang pertama akan saya coba yaitu firmware versi global MIUI stabil ya. Yang versi globalnya ini untuk MIUI 10 ya. Gue downloadnya MIUI 10 dan otomatis downgrade ya, karena tadi di handphone ini menggunakan versi MIUI 11. Dan kenapa gue memilih MIUI 10? Karena untuk size downloadnya itu lumayan ringan ya, walaupun pakai WiFi tetapi lebih cepat untuk mendownload MIUI 10. Dan kita masuk ke MRTK versi 3.81 yang terbaru. Lalu kita pilih tab Xiaomi dan kita pilih untuk Redmi 7A. Lalu di bawahnya kita pilih Workplace dan kita pilih Flash. Lalu kita masuk ke mode download dan kita cari file yang sudah kita download tadi. Untuk filenya ini kita pilih untuk image yang sudah kita download dan sudah kita ekstrak ya. Lalu kita klik start, dan sebelum kita klik start ya maka nggak bakalan bisa ya, kita hubungkan dulu USB-nya ke device sambil test print handphonenya ya. Test print dulu, lalu kita sambungkan kabel USB-nya ke device Redmi 7A-nya sampai terdeteksi port COM dan LPT di Device Manager. Lalu kita klik start dan secara otomatis akan melakukan proses flashing. Bisa kalian lihat di situ jam 13.21 dan proses flashing ini memakan waktu 4 menit. Memakan waktu 4 sampai 5 menitan. Jadi di sini saya percepat dengan melakukan kecepatan 5,5 kecepatan dari kecepatan normalnya. Jadi di sini saya percepat untuk percobaan pertama menggunakan firmware. Apakah dengan cara downgrade dari MIUI 11 ke MIUI 10 bisa mengembalikan koneksi WiFi dan Bluetooth menjadi stabil dan normal kembali, ataukah tidak bisa ya? Kita perlu mencobanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja untuk proses flashingnya, dan setelah ini biasanya handphone akan booting secara otomatis. Nah, di sini sudah selesai, sudah ada tulisan factory reset dan kita kembali ke handphonenya. Di sini gue langsung tanpa memvideokan proses bootingnya terlebih dahulu karena itu sangat memakan waktu yang lama. Dan untuk WiFi dan Bluetooth sudah bisa diaktifkan tetapi tidak bisa searching, dan ketika gue menekan lama di tombol Bluetoothnya itu dia akan mati kembali ya untuk Bluetoothnya. Dan untuk WiFi-nya pun juga dia tidak bisa searching untuk jaringan yang ada di sekitarnya, dan hanya menampilkan ya dan mati lagi, dan hanya menampilkan setelan tambahan, dan untuk WiFi-nya menghubungkan WiFi, dan begitu seterusnya ya. Dan ini cara yang saya lakukan barusan dengan cara mendowngrade dari MIUI 11 ke MIUI 10 Global Stabil Rule. Dia tidak bisa memulihkan konektivitas WiFi dan Bluetooth kembali lagi dengan normal ya. Jadi kali ini kita kembali lagi ke PC ataupun laptop, ke layar tampilan monitor untuk langkah selanjutnya.
Nah, di sini sudah berada di tampilan laptop ataupun monitor dengan MRT versi yang sama 3.81, dan untuk filenya kita pergi ke download dan kita masukkan untuk file yang sudah kita download, dan untuk filenya ada di halaman deskripsi ataupun di bawah video saya. Lalu kita klik start dan seperti biasa kita hubungkan di device dengan menggunakan kabel USB. Sebelumnya kalian harus melakukan test point terlebih dahulu. Kalau test point sudah sempurna, kalian tinggal hubungkan kabel USB yang terhubung ke PC atau laptop menghubungkan ke handphone Redmi 7A ini ya. Kalau sudah terhubung secara mantap, secara baik, lalu kalian tinggal klik start dan tunggu hingga prosesnya selesai. Dan untuk proses ini tidak memakan waktu lama, tidak memakan waktu yang bermenit-menit, hanya beberapa detik saja ya. Dan sudah terbaca port COM dan LPT Qualcomm HS-USB Kilowatt 9008 dalam kurung COM ya. Dan di sini masih proses ya, dan sudah melakukan factory reset. Dan kita kembali lagi ke handphonenya, dan di sini untuk proses bootingnya saya cut lagi karena bakalan memakan waktu lama, dan proses booting itu tidaklah penting ya untuk kalian para teknisi. Dan di sini kita coba lagi dengan aktifkan Bluetooth, dan sudah ada tampilan ataupun mode Bluetooth di bar layar atas ya, bar notifikasinya, dan otomatis Bluetooth ini sudah bisa digunakan. Tidak seperti tadi di video yang sebelumnya ya, tidak bisa menggunakan Bluetooth dan tidak ada bar notifikasi penampilan Bluetooth di atas layarnya. Dan sekarang kita akan masuk ke WiFi. Di sini kita hidupkan untuk WiFi-nya, apakah bisa juga. Lalu saya scroll dari atas layar ke bawah, dan untuk Bluetooth-nya juga masih hidup, dan untuk WiFi-nya pun juga dia hidup. Dan sekarang sudah ada tombol tambahkan jaringan ya, karena di tempat saya itu tidak ada WiFi gratisan atau tidak ada koneksi WiFi yang sedang hidup. Jadi untuk WiFi punya konter saya ini disembunyikan dan tidak sembarangan orang bisa masuk ke WiFi saya. Jadi kalau mau masuk ke WiFi yang ada di konter saya itu harus dengan metode menambahkan jaringan dan memasukkan kode name serta keamanan lalu password. Dan di sini sudah saya masukkan dan terhubung ke mode WiFi. Ini WiFi punya konter saya, artinya sudah oke dan normal. Terima kasih.